Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Pak Bambang. Sudah bergabung lagi ya. Jadi Ya, selamat malam. KLHK ini melihat eksistensi para penyuluh kehutanan, fungsinya sepenting apa sih Pak? Sangat penting sekali. Penyuluh hutanan itu adalah ujung tombak kita semua. Khususnya tentunya pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Karena arah pengelolaan hutan kita ke depan itu sudah berbasis tapak hutan. Dan di tapak hutan itu sekarang di seluruh Indonesia, untuk hutan lindung dan hutan produksi itu sudah ada unit kelembagaan yang disebut tadi UPTD KPH Kendilo di Kalimantan Timur. Inilah salah satu KPHP dari 530 KPH di seluruh hutan Indonesia. Dan arah ke depannya nantinya itu memang produktivitas hutan lindung dan hutan produksi yang berbasis ekonomi sumber daya alam dan masyarakat, inilah peran dari penyuluh hutanan yang harus dekat dengan masyarakat. Di tapak inilah bukan hanya penyuluh hutanan sebenarnya, seluruh masyarakat yang selama ini kita juga kenal dengan masyarakat peduli APRI, Manggala Agni, dan juga tenaga-tenaga dari Kamtibmas, semuanya yang ada di tapak itulah yang menjaga hutan lindung dan hutan produksi terhadap ancaman tantangan yang dihadapi. Dan dalam kaitan dengan produktivitas, Mbak Sofi, kebijakan kita tegas ya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, kita telah mengedepankan kembali bahwa hutan produksi khususnya tidak hanya sekarang diharapkan hanya hasil hutan kayu, tapi juga pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Seperti tadi Mas Arief Setiawan menceritakan bagaimana penyuluh hutanan itu mendorong hasil hutan bukan kayu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Jadi arah kebijakannya memang harapan kita tenaga-tenaga di tingkat tapak itu khususnya penyuluh itu garda terdepan yang menjadi orang-orang yang bisa menjelaskan tentang kebijakan pemerintah. Ini karena Pak Bambang mengangkat Undang-Undang Cipta Kerja ada kaitannya dengan pemanfaatan hutan. Sebenarnya ada banyak yang saya ingin bertanya soal itu, bisa kita perdebatkan. Tapi ini untuk lain kali. Saya mau ke Mas Arief terlebih dahulu. Mas Arief, ini kan para penjaga produktivitas hutan seperti Anda dan teman-teman itu seringkali berhadapan dengan kekuatan eksploitasi pertambangan maupun perkebunan yang sebenarnya bisa menghilangkan lahan hutan. Nah, apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh teman-teman di KPHP untuk menghadapi upaya eksploitasi seperti ini? Baik, jadi memang tekanan dari pertambangan, tekanan dari perkebunan ke dalam kawasan hutan itu tidak bisa dipungkiri, itu sangat luar biasa. Tetapi pemerintah sekarang memberikan kami sedikit peluang yang jauh lebih besar di dalam memberdayakan masyarakat. Dengan katakanlah sekarang ada mekanisme penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh pemerintah, yaitu melalui program perhutanan sosial. Nah, dari sini sekarang masyarakat diberi hak yang lebih di dalam mengelola kawasan hutan. Sekali lagi mengelola, bukan memiliki. Mengelola kawasan hutan. Jadi haknya itu sekarang diberikan. Jadi ketika zaman dulu itu kebanyakan pengelolaan kawasan hutan itu hanya diberikan kepada perusahaan besar seperti itu. Nah, sekarang masyarakat itu diberi hak kelola melalui tadi skema perhutanan sosial itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengkolaborasikan berbagai pihak sekarang. Ada katakanlah di situ pemerintah daerah, kemudian ada perusahaan, ada kami di KPH, ada LSM, katakanlah seperti itu, yang bagaimana kita berkolaborasi bersama sekarang di dalam memberdayakan masyarakat. Jadi tingkat kesejahteraannya mereka meningkat, gitu, tetapi hutannya tetap lestari. Sekarang kami di sini katakanlah sudah ada usaha budidaya madu, trigona seperti itu, kemudian sekarang sudah menghasilkan minyak atsiri dari base Srewangi. Mudah-mudahan setengah tahun ke depan kami udah bisa menghasilkan minyak yang dari kayu putih seperti itu. Oke, Mas Arief, begini, sejauh ini yang Anda lihat dari pemerintah untuk memastikan kolaborasi itu tadi, supaya masyarakat juga berdaya memanfaatkan hutan tanpa mengambil lahannya. Di sisi lain juga soal aturan-aturan pemanfaatan hutan. Apakah Anda merasa
langkah-langkah yang selama ini dilakukan pemerintah sudah cukup mendukung teman-teman seperti yang Anda lakukan di KPHP ini dan juga memastikan kelestarian dari hutan itu sendiri di samping memastikan ada produktivitas tanpa pengurangan lahan hutan, Mas Arief. Untuk dukungan pemerintah, jadi bagaimanapun kami juga bagian dari pemerintah. Cuman suka tidak suka ketika kita bergerak langsung di lapangan, ada sebetulnya beberapa itu yang kontraproduktif bagi kami yang menjalani di lapangan. Contohnya adalah kita sudah mencoba bermitra dengan para kelompok tani hutan. Tiba-tiba seperti itu terbit izin pemanfaatan kawasan kepada perusahaan, sehingga mau tidak mau akan timbul permasalahan baru. Oke. Walaupun sebetulnya masih bisa kita sikapi, bagaimana sekarang kita mencoba memfasilitasi bagaimana warga dengan pihak perusahaan agar bisa bermitra seperti itu. Baik, Pak Bambang silakan ditanggapi. Ya, dalam kaitan dengan masyarakat yang tadi Mas Arief sampaikan ya. Jadi sebenarnya keberadaan masyarakat di seluruh hutan produksi khususnya, baik yang berada di dalam konsesi ataupun yang tidak berada di dalam konsesi, itu sebenarnya sudah kita dekati kebijakan pemberian akses legal yang kita kenal dengan perhutanan sosial. Dan tugas penyuluh hutanan itu sebenarnya meyakinkan kepada masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan juga teman-teman di KPH Kendilo misalnya, agar mereka diarahkan dan dibina dan didampingi untuk memperoleh akses legal untuk mendapat izin yang kita sebut hutan sosial atau perhutanan sosial. Nah, disinilah sebenarnya pendamping-pendamping yang kita harapkan bersama masyarakat itu salah satunya adalah penyuluh hutanan. Dan ketika areal itu sudah ada konsesi perusahaan, sebenarnya dari regulasi mereka juga sudah kita wajibkan untuk membangun yang namanya kemitraan hutanan, dan itu salah satu wajib dari pemegang izin dan merupakan juga kegiatan perhutanan sosial di dalam areal izin. Sehingga para penyuluh hutanan pun itu juga bisa ikut bersama-sama dengan pihak swasta. Mereka juga punya penyuluh-penyuluh ya dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakatnya. Ini yang kita harapkan memang kolaborasi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian tentunya bisnis atau swasta, LSM, masyarakat, yang menjadikan kelola hutan produksi itu berbasis masyarakat. Pak Bambang? Mereka harus memperoleh akses legal. Pak Bambang, terakhir sedikit saja, sebenarnya seberapa besar sih komitmen pemerintah dari pusat sampai dengan daerah untuk mencegah penyusutan lahan hutan, Pak? Ya, ketika kita sudah berikhtiar untuk melakukan pengukuhan kawasan hutan sebesar 100%, dan sekarang sudah 80-an%, itu menunjukkan bahwa keberadaan hutan Indonesia, hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi, melalui pengukuhan kawasan hutan, sebagaimana amanat Undang-Undang 4199, sekarang prosesnya terus berjalan. Nah, dalam proses pengukuhan itulah, kita juga memahami sekali dalam kaitan dengan keberpihakan dan keadilan kepada masyarakat. Dan kita justru khusus menindaklanjuti amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengedepankan keberpihakan, kemudian berwawasan lingkungan dan juga berbasis masyarakat. Disinilah sebenarnya akses legal tadi menjamin bahwa keberadaan hutan produksi dan hutan lindung itu tetap kita jaga melalui partisipasi masyarakat yang bukan hanya sekedar jadi penonton, tapi dia diberikan akses legal dan dengan didampingi tentunya oleh KLHK, pemerintah provinsi, sampai semua yang berada di unit pelaksana teknis. Baik, jadi, ini komitmen ini pasti akan terus ditagih dari pemerintah supaya kerja-kerja keras Mas Arief dan teman-teman itu tidak kemudian teranulir begitu ya, ketika ada tumpang tindih aturan baik dari pusat maupun dari daerah.
supaya bisa lestari hutannya. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih Mas Arief sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya.